Selamat siang Bu Siti, apa kabar? Siang Bu Hana, Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Ibu maaf nih mengganggu. Saya mau ngobrol terkait supervisi yang telah kita bicarakan sebelumnya. Apakah ada waktu? Boleh Bu Hana, kebetulan sekarang di kelas saya ada jadwal guru bidang, jadi agak nyantai. Jadi gini Bu, nah kalau boleh saya tahu rencananya kapan nih kita akan melaksanakan supervisi? Boleh besok? Besok? Oke siap. Nah untuk materi yang akan disupervisinya apa? Rencananya saya akan mengambil pelajaran matematika tentang bangun ruang. Nah kalau misalnya tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya siswa mampu mengenal, mengelompokkan, dan menyebut banyak sisi bangun datar, segitiga, segi empat, lingkaran dengan benar. Oh iya siap. Nah kalau misalnya besok itu harapan Ibu setelah supervisi apa? Harapan saya mengetahui dari kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan besok. Amin. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai ya Bu ya. Amin. Nah Ibu ini kan besok ada supervisi. Nah kira-kira nih sejauh mana area pengembangan yang harus saya supervisi besok? Ingin fokus pada langkah-langkah PBL yang saya lakukan, apakah sudah tepat dan apakah dapat meningkatkan pemahaman bermakna pada siswa, seperti meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenal kelompok, bangun datar, segitiga, segi empat, dan lingkaran, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami ciri bangun datar. Baiklah Bu, nah kalau boleh saya tahu kenapa Ibu memilih PBL? Saya juga ingin mengetahui sejauh mana PBL dapat diterapkan di kelas rendah, karena kebanyakan PBL itu diterapkan di kelas atas. Nah kemudian strategi apa nih yang telah Ibu siapkan untuk pembelajaran besok? Saya sudah menyiapkan RPP, LKPD yang menarik, video dari YouTube, gambar-gambar dari bangun ruang, dan akan memanfaatkan benda-benda di sekitar kelas untuk pembelajaran besok. Nah Bu ya, yang saya ketahui PBL itu sendiri kan merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Nah yang ingin saya ketahui, produk yang nantinya dapat dihasilkan siswa itu seperti apa? Karena ini masih kelas 1, maka untuk produknya juga tidak terlalu susah. Nantinya siswa diminta menyusun korek api menjadi bentuk segitiga, lingkaran, dan segi empat. Wah menarik sekali ya Bu ya. Baiklah kalau begitu besok kita akan mulai supervisinya, dan hari ini saya akan membuat daftar checklistnya dari supervisi yang Ibu harapkan tadi. Pertama mungkin saya akan fokus kepada PBL ya, jadi nanti saya akan membuat daftar rubrik penilaian tahapan-tahapan pembelajaran PBL, di mana nantinya saya akan membuat 3 kolom yang terdiri dari langkah penerapan, kemudian apabila muncul di dalam pembelajaran saya akan checklist di kolom yang ada, dan apabila tidak muncul mungkin nanti saya akan checklist di kolom tidak ada. Dan adapun rubriknya itu yang pertama mungkin orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, sampai yang terakhir, di langkah terakhir itu ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Nah untuk selanjutnya tadi Ibu juga berharap untuk meningkatkan pemahaman bermakna pada siswa, seperti meningkatkan kemampuan siswa dalam mengelompokkan, untuk menyebutkan ciri-ciri dari bidang datar. Nah mungkin itu kita bisa lihat dari prestasi belajar siswa, baik itu selama proses maupun nanti di tes sumatifnya ya, apakah nilai yang didapat oleh siswa itu bagus atau tidak. Nah itu bisa menjadi tolak ukur juga ya Bu ya. Baiklah Ibu, mungkin itu saja ya untuk hari ini, kita lanjutkan besok ya Bu ya. Ya terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini siapa yang tidak sekolah?
Sakur sama kenapa? Sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya. Untuk berdoa boleh dipimpin sama KM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Untuk hari ini kita belajar bangun datar. Siapa di sini yang tahu bangun datar? Cung, siapa di sini yang tahu? Persegi 4, segitiga, apa saja? Apa saja bangun datar itu? Persegi, lalu persegi panjang, dan lingkaran. Apa sih yang dimaksud persegi itu? Persegi itu apa? Bangun datar yang memiliki empat sisi. Coba Ibu ini gak menggambar apa? Persegi. Persegi itu kenapa disebut bangun datar ada sisi 4? Karena sisinya ada berapa? Ada apa? Karena mempunyai sisi 4 disebut apa? Persegi. Kalau persegi panjang sama tidak? Benar. Sama tidak persegi sama persegi panjang? Sama, karena yang menjadi membedakan itu karena panjangnya yang tidak sama, tetapi memiliki 4 sisi, sama seperti persegi 4. Kalau segitiga, apa segitiga? Apa? Segitiga seperti rumah? Seperti atap rumah. Kalau persegi panjang, contohnya di sini apa? Pintu. Persegi
Panjang. Kalau untuk persegi, contohnya apa di sini di ruangan? Kursi, boleh kursi. Terus apa lagi? Excel? Hah? Jendela. Terus apa lagi? Excel. Excel bukan. Excel mah Jami. Lihat yang kita injak itu persegi atau persegi panjang? Namanya apa ini? Keramik atau lantai membentuk apa? Persegi. Lalu segitiga itu apa? Bangun datar yang memiliki 3 sisi. Coba digambar sama ibu segitiga. 1, 2, 3. Ada berapa sisi? 3. 1. Jadi segitiga itu apa? Memiliki 3 sisi. Jadi disebut apa? Yang memiliki 3 sisi itu apa? Segitiga. Itu namanya segitiga. Itu ada apa? 3 sisi. Setelah segitiga apa? Lingkaran. Di sini contoh lingkaran apa? Bulan boleh. Bola boleh. Terus matahari. Planet. Apalagi? Bumi boleh. Jadi lingkaran itu yang memiliki 1. Ibu ada sebuah video. Perhatikan baik-baik ya videonya. Jangan ada yang mengobrol. Mengenal segitiga, segi empat, dan lingkaran. Adik-adik, apakah ada yang tahu seperti apa ya segitiga, segi empat, dan lingkaran? Bentuk segitiga seperti ini loh. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Coba kita hitung. 1, 2, dan 3. Ada 3 sisi bukan? Kemudian apa ya yang dimaksud dengan segi empat? Bentuk dari segi empat adalah seperti ini. Segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Coba kita hitung sisi-sisinya yuk. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 sisi kan? Lalu apa yang dimaksud dengan lingkaran ya? Lingkaran adalah bangun datar dengan 1 sisi. Seperti ini loh yang disebut dengan lingkaran. Ada 1 sisi kan? Membandingkan bentuk bangun datar. Coba kalian lihat di kelas nuri. Sekarang mari kita bandingkan benda yang ada di kelas nuri dengan bentuk bangun datar yuk. Kita lihat papan tulis ini, apa yang bentuknya? Papan tulis ini berbentuk
segi 4. Kita lihat jam dinding ini. Jam ini berbentuk lingkaran. Coba kita lihat penggaris yang menggantung itu. Apa yang bentuk penggaris itu? Benar sekali, penggaris itu berbentuk segitiga. Sudah paham? Segitiga sama lingkaran? Paham. Di sini Ibu akan membagi kelompok. 5 kelompok. Oh, di sini mewarnai, digambar, membentuk kelompok lingkaran yang mana saja dan kelompok persegi yang mana saja, lalu yang segitiga yang mana saja. Digambar per kelompok ya, bukan per orang. Terus yang persegi warnanya apa? Yang segitiga warnanya apa? Jadi semuanya harus sama. Persegi acan. Ai persegi teh sabaraha sisi? 4, berarti yang ada 4 sisi disebut persegi. Sok gambaran. Jajar. Sok jajar. Pegang A. Rajan pegang Rajan. A. Oh. Segitiga. Ini persegi bulat. Iya, segitiga, segi 4. So, mana segi 4? Mana segitiga? Mana lingkaran? Sudah tahu berbentuk lingkaran yang seperti apa? Seperti bulat. Bulat. Ya, tepuk tangan semuanya. Untuk setelah menggambar bentuk lingkaran dan segitiga dan persegi, kalian per kelompok harus membuat segitiga, persegi, dan lingkaran dengan korek api ya. Keluarkan isi koreknya, dikeluarkan isina. Bentuk keluarkan. Gambar bentuk segitiga. Udah segitiga. Kecil aja. Iya, kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Bikin segitiga. So keluarkan ina isi korekna. Nah, kalian membuat segitiga. Sok segitiga. Kita segitiga. Nah. Satu segitiga, satu lingkaran. Pokoknya mangke lingkaran sok. Bikin dulu persegi, bahagia persegi, nah bahagia persegi. Iji. Per kelompok. Persegi dulu, sok bikin persegi. Bikin lingkaran sebelah sana. Atas dibikin sok. Sok bikin iya. Bikin segitiga. Sok bikin segitiga. Atas siap? Siap belajar? Siap. Tepuk semangat dulu atuh ah. Tepuk semangat. Aku bisa. Pasti bisa.
semangat. Terima kasih untuk tadi pengelompokannya. Sekarang Adnan mengisi soal di sini masing-masing ya, bukan untuk per kelompok. Estafet nanti belakang kan. Nama bangun datar pada gambar di atas di bawah adalah gambar apa itu? Yang tadi kita bahas gimana, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Semuanya mengerti? Alhamdulillah kalau mengerti. Untuk hari ini Ibu sampai di sini. Kita lanjut untuk berdoa berpulang. Untuk pulang. Siapkan. Berdoa pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Samulina? Alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah kita sekarang juga kedatangan ini PP dari guru penggerak ya, yang mungkin nanti akan berkontribusi juga ya di dalam kegiatan hari ini, di mana kegiatan hari ini yaitu kegiatan pasca observasi, di mana observasi sudah kita lakukan kemarin ya Bu ya. Nah, Ibu, yang saya ingin ketahui nih, bagaimana perasaan Ibu nih setelah melakukan observasi? Alhamdulillah kegiatannya lancar, sesuai dengan pembelajaran yang tadi. Sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Nah Bu Siti ya, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran, kemudian juga arah pengembangan yang ingin dicapai ya, yang pernah kita bicarakan waktu di praobservasi, di situ Bu Siti menyebutkan bahwa Bu Siti itu ingin meningkatkan keterampilan dan pemahaman siswa mengenai bidang datar ya, khususnya itu segitiga, kalau salah lagi Bu Siti, persegi sama lingkaran. Dan lingkaran ya. Juga Bu Siti itu ingin fokus terhadap PBL yang tahapan-tahapan PBL ingin Ibu lakukan ketika pembelajaran. Nah, apakah itu sudah tercapai? Alhamdulillah sudah saya terapkan semaksimal saya langkah-langkah PBL, dan saya kira PBL cocok untuk kelas rendah. Kemudian ya, berarti sudah sesuai harapan ya. Baik itu dari arah area pengembangan, kemudian tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya kemarin ya, ketika Bu Siti melakukan pengajaran. Nah Bu Siti, apakah ada nih kesulitan atau apa gitu, hal-hal yang bikin Ibu sulit gitu ketika melakukan pembelajaran kemarin? Kesulitannya mungkin siswa tidak fokus ketika saya menjelaskan
pembelajaran Oh iya, tersebut. oh iya betul ya Bu Siti. Kemarin juga ketika saya melakukan observasi memang ada beberapa siswa ya yang kurang fokus, tapi di bagian Bu Siti ketika menjelaskan kalau bagian-bagian yang lainnya apakah siswa fokus? Alhamdulillah hampir 95% siswa menguasai Fokus ya, dapat menguasai. Nah, kira-kira Bu Siti tadi kan ada kesulitannya di mana siswa itu kurang fokus ketika Bu Siti sedang menerangkan di depan kelas. Nah, kira-kira apa nih solusi yang dapat dilakukan supaya nantinya bisa fokus lagi gitu kan? Solusinya siswa kalau misalnya lagi tidak fokus, saya ajak ice breaking seperti yang biasa ya. Dan siswa insya Allah fokus lagi gitu. Iya. Karena emang betul ya Bu Siti, ketika saya observasi ada beberapa siswa yang tidak fokus dan itu langsung terselesaikan ketika Bu Siti itu melaksanakan ice breaking ya, dengan kemarin itu tepuk semangat dan nyanyi ya. Tepuk semangatnya juga itu beda dari yang lain ya, saya baru dengar itu biasanya yes. Kalau tadi mah apa saya bisa kayak yang jabar dia saya bisa kudu bisa sebisa-bisa yang gitu. Padahal itu anak kelas 1 ya Bu Siti ya. Nah kemudian Bu Siti setelah mengikuti kegiatan-kegiatan dari pra kemudian sampai ke observasi sampai sekarang nih, kira-kira tindak lanjut apa? Tindak lanjutnya untuk kedepannya mau melakukan apa gitu? Tindak lanjutnya saya akan menerapkan PBL tersebut bukan hanya pelajaran yang tadi tetapi pelajaran yang lain. Di pelajaran-pelajaran yang lain. Nah untuk selanjutnya apakah hanya akan fokus di teknik di model pembelajaran PBL atau ada model-model yang lain? Ada mungkin nanti. Oh ada ya, jadi nanti mungkin Bu Siti itu untuk PBL akan diterapkan di semua mata pelajaran karena Bu Siti sudah melakukan kegiatan dan Bu Siti menilai bahwa itu cocok untuk diterapkan walaupun di kelas rendah. Dan untuk kedepannya Bu Siti akan tadi menerapkan model-model pembelajaran yang lainnya seperti itu ya Bu Siti ya. Ya baiklah Bu Siti, terima kasih ya telah berkontribusi dalam kegiatan supervisi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah untuk kedepannya mungkin kalau misalnya ada lagi yang perlu disampaikan boleh kita diskusi lagi ya Bu Siti ya. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.